Acara ini dipersembahkan oleh Sebuah mobil pickup bermuatan tumpukan kardus terguling di Jalan Raya Trosobo, Taman Sidoarjo, Jawa Timur. Akibatnya ratusan kardus bekas yang diangkut tumpah memenuhi badan jalan. Diduga penyebab kecelakaan karena kelebihan muatan. Muatan yang terlalu tinggi membuat pengemudi kurang bisa menguasai kemudi hingga kemudian terguling. Meski tidak ada korban jiwa, namun dampak kecelakaan menyebabkan arus lalu lintas di jalur Surabaya-Mojokerto lumpuh hingga macet panjang. Dari supir pada saat mengendarai pickup dikarenakan muatan yang secara visual kami lihat di lokasi memang cukup tinggi sehingga mengakibatkan supir tidak bisa mengendalikan kendaraan, akhirnya oleng dan mengalami laka tunggal. Arus lalu lintas jalur Surabaya-Mojokerto akhirnya berangsur normal setelah muatan dan bangkai kendaraan yang terlibat kecelakaan bisa dievakuasi dari lokasi kejadian. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Halo, selamat malam. Apa kabar pemirsa? Tergulingnya sebuah mobil pick up di Sidoarjo, Jawa Timur tadi menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Kami juga akan menghadirkan permintaan Roy Suryo CS yang mengajukan kasusnya dihentikan. Namun Jokowi di pihak lain meminta kasus tudingan ijazah palsu tetap dilanjutkan. Saya Anita Dewi, inilah iNews Prime selengkapnya. Pemirsa, akibat terlilit utang, seorang perempuan nekat lempar bom molotov ke toko emas di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku juga hampir berhasil menggondol emas senilai 2 miliar rupiah. Aksi nekat seorang perempuan menggegerkan kawasan pertokoan emas di Jalan Somba Opu, Makassar, Sulawesi Selatan. Perempuan berinisial S diduga melempar bom molotov ke dalam toko emas logam mulia. Bom molotov yang digunakan pelaku terbuat dari botol air mineral yang diisi bahan bakar minyak, kemudian dibakar dan dilempar ke arah etalase toko. Beruntung warga dan pedagang di sekitar lokasi sigap mengamankan pelaku sebelum api membesar. Petugas kepolisian tiba di lokasi dan langsung mengamankan terduga pelaku. Barang bukti berupa sisa botol molotov dan cairan mudah terbakar telah diamankan. Sementara perhiasan emas yang sempat diambil langsung dikembalikan kepada toko emas. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi masih mendalami dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus pencurian emas dengan bom molotov. Seperti yang disampaikan Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana di program iNews Sore bersama rekan Diandra Mukni. Ini bukan bentuk bom molotov seperti biasa, dia hanya botol air mineral yang diisi oleh minyak, kemudian dituangkan di toko dan dilakukan pembakaran di sana. Ya, jadi pelaku ini dia terlilit hutang, ya. Jadi kalau disampaikan dia terlilit hutang yang cukup banyak, sehingga melakukan jalan pintas untuk melakukan pencurian di toko emas dengan harapan nanti emasnya kalau dijual bisa melunasi hutang-hutang. Nah, ini kami masih dalami hutangnya kepada siapa, dalam bentuk apa, begitu ya. Ini masih kami dalami karena sampai saat ini memang kami belum menemui pihak-pihak yang disebutkan dihutangi oleh yang bersangkutan. Untuk saat ini pelaku ditahan di Polrestabes Makassar, di tahanan khusus perempuan.
Dan tentu kami masih mendalami adanya pelaku lain. Karena kan memang kemungkinan agak sulit ya kalau membawa barang sebanyak itu sendirian. Nah ini kami masih mendalami apakah ada pelaku lain yang terlibat pada kejadian tersebut. Pemirsa, selain di Makassar, Sulawesi Selatan, polisi juga menangkap pelaku pencurian emas senilai 1,5 miliar rupiah di Kabupaten Badung, Bali. Nah, pelaku ini merupakan seorang residivis 5 kasus yang sama di wilayah Denpasar. Lima kali berurusan dengan hukum dalam kasus pencurian tidak membuat jera pelaku berusia 45 tahun ini. Laki-laki yang kini menyandang status perempuan ini kembali ditangkap unit Reskrim Polsek Kuta. Pelaku terekam kamera CCTV di sebuah rumah di kawasan Jalan Legian Kuta pada 28 Januari lalu. Pelaku memanfaatkan kesempatan rumah dalam keadaan kosong untuk mengambil perhiasan emas senilai 1,5 miliar rupiah. Usai menerima laporan, petugas berhasil menangkap pelaku di tempat kosnya di Badung, Bali. Kepada petugas, pelaku mengaku mencuri untuk memenuhi kebutuhan hidup. Itu kami melakukan penyelidikan langsung dengan cepat, tidak lama, dalam kurun waktu 3 jam, pukul 16 atau pukul 4 sore, kami langsung melakukan penangkapan terhadap tersangka, yaitu di kosnya di Jalan Campuhan 1 atau di kawasan Dewi Sri. Kini tersangka kembali terancam 5 tahun penjara sesuai pasal 476 KUHP. Barang bukti emas dan pakaian yang digunakan tersangka turut diamankan petugas. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. GP Ansor Kota Tangerang bersikukuh lanjutkan proses hukum terhadap Bahar Smith. Meskipun pihaknya ini telah menerima permintaan maaf dari Bahar Smith. Saya bersama dengan Haji Arif, Haji Edi, dan Pak Dwi menyampaikan permohonan maaf atas kejadian yang menimpa kepada saudara kita, Pak Rida. Kami juga menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga besar GP Ansor, khususnya keluarga kami di GP Ansor Tangerang, Banten. Menanggapi permintaan maaf tersebut yang disampaikan Bahar Smith bersama 2 tersangka lain, Ketua PC GP Ansor Kota Tangerang Midiani menyatakan menerima permintaan maaf dengan syarat tersangka harus tetap menjalani hukuman yang berlaku dan tidak ada ruang untuk restoratif justice. Dalam kesempatan ini, Midiani mengirimkan pesan terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto, Komisi 3 DPR RI, dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo untuk memberikan perhatian khusus kepada kasus ini. Menurutnya, penanganan kasus ini terkesan jalani tepat sejak pelaporan pada September 2025 lalu. Tersangka pun tidak ditahan dan masih mendapatkan penangguhan penahanan. Terkait permintaan Bahar Smith dan kawan-kawan, sikap GP Ansor Kota Tangerang memaafkan dengan satu syarat. Apa itu syaratnya? Syaratnya Bahar bin Smith harus mempertanggungjawabkan terlebih dahulu perbuatannya, yaitu tadi dengan menjalani proses hukum yang berlaku di Indonesia. GP Ansor bersama Banser Kota Tangerang sepakat untuk kembali menggelar aksi damai jilid kedua di depan Mapolres Metro Tangerang Kota sebagai desakan penegakan hukum dengan adil tanpa pandang bulu. Dari Tangerang, Banten, Sukron iNews melaporkan. Sebelumnya, penceramah Bahar bin Smith penuhi panggilan penyidik Polres Metro Tangerang Kota atas kasus penganiayaan yang menjadikannya tersangka. Namun Bahar bin Smith tidak ditahan setelah penangguhan penahanan diterima penyidik Polres Metro Tangerang Kota. Tersangka kasus penganiayaan Bahar bin Smith tidak ditahan setelah mengajukan penangguhan penahanan dan diterima penyidik Polres Metro Tangerang Kota usai jalani pemeriksaan secara maraton selama lebih dari 24 jam. Dalam kesempatan ini, tersangka telah memohon maaf kepada korban dan GP Ansor Kota Tangerang melalui video agar mau melakukan perdamaian atau restoratif justice. Kuasa hukum Bahar bin Smith mengatakan pertimbangan pengajuan penangguhan penahanan karena tersangka kepala keluarga, pengasuh sekaligus pengajar pondok pesantren dan kooperatif selama proses hukum.
Aktif. Pertimbangannya salah satunya tadi pertimbangan Habib tulang punggung ya, keluarga, beliau juga guru yang harus mengajar santrinya, kemudian juga beliau akan kooperatif untuk menjalani proses ini, kemudian juga ada jaminan dari pihak keluarga. Penceramah Bahar bin Smith penuhi panggilan kedua dari penyidik Polres Metro Tangerang Kota setelah sebelumnya mangkir pada pemanggilan pertama pekan lalu. Pendakwah Bahar bin Smith ditetapkan sebagai tersangka kasus pengeroyokan anggota Banser di Cipondoh, Tangerang, Banten pada bulan September 2025 lalu. Dari Tangerang, Banten, Sukron iNews melaporkan. Pemirsa, polisi dalami latar belakang dan penyusun materi stand up mens rea Panji Pragiwaksono. Sejumlah pertanyaan terkait hal itu telah dilayangkan pada Panji saat melakukan klarifikasi Jumat lalu. Polda Metro Jaya mendalami latar belakang dan penyusun materi stand up mens rea yang dibawakan oleh komika Panji Pragiwaksono. Penyidik telah memberikan 63 pertanyaan pada Panji dalam undangan klarifikasi pada hari Jumat yang lalu. Beberapa hal didalami oleh penyidik, diantaranya soal latar belakang, tujuan, dan penyusun materi stand up mens rea. Saudara PP sudah dilaksanakan pemeriksaan dengan 63 pertanyaan. Ini pemeriksaan penyidik mendalami materi terkait latar belakang, siapa yang menyusun materi, serta tujuan penyampaian di acara mens rea. Ada 27 orang yang sudah dimintai keterangan, termasuk pelapor, saksi-saksi. Ini akan berkembang kepada nanti akan permintaan keterangan klarifikasi dari ahli. Sebelumnya Panji Pragiwaksono telah memberikan klarifikasi kepada Polda Metro Jaya terkait konten mens rea pada 6 Februari yang lalu. Ia menyatakan siap untuk berdialog dengan para pelapor yang melaporkan dirinya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Polres Blora tetapkan pria tendang kucing yang videonya viral di media sosial sebagai tersangka. Setelah kucingnya mati, pelaku ini terancam 1 tahun penjara. Pria tendang kucing di lapangan Kridosono, Blora ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Blora, Jawa Tengah. Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu 25 Januari lalu di lapangan Kridosono, Blora. Usai ditendang, sang kucing sempat sakit sampai akhirnya mati. Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi, menyita barang bukti dan koordinasi dengan jaksa penuntut umum, serta melaksanakan gelar perkara, polisi akhirnya menetapkan pelaku menjadi tersangka. 13 Februari 2026, sekira pukul 11.00 WIB, penyidik telah menetapkan saudara PJ menjadi tersangka dengan persangkaan pasal 337 ayat 1 huruf A KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 2. Selanjutnya penyidik akan melengkapi berkas perkara untuk segera dilimpahkan ke jaksa penuntut umum. Pelaku diancam dengan pasal 337 ayat 1 huruf A dengan ancaman hukuman paling lama 1 tahun penjara. Selanjutnya penyidik akan melengkapi berkas perkara untuk segera dilimpahkan ke jaksa penuntut umum. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur erupsi dengan tinggi kolom asap letusan mencapai 1.000 meter. Erupsi Gunung Semeru ini disertai awan panas dengan jarak luncur 3 km dari puncak. Gunung Semeru meletus dengan memuntahkan kolom abu setinggi 1.000 meter Jumat pagi. Erupsi ini disertai awan panas guguran dengan jarak luncur hingga 3 km dari puncak. Kalaksa BPBD Kabupaten Lumajang Isnugroho mengatakan letusan terjadi pada pagi hingga menjelang siang hari. Kolom abu mengarah ke sisi utara dan timur laut. Meski jarak luncur awan panas masih dalam radius aman dari permukiman warga, BPBD Kabupaten Lumajang mengimbau masyarakat tetap siaga karena erupsi susulan masih berpotensi terjadi sewaktu-waktu. Kami tetap standby bersama jajaran BPBD
untuk melakukan mitigasi ketika nanti terjadi susulan letusan atau APG yang bisa menimbulkan dampak kepada masyarakat. Saat ini status Gunung Semeru masih berada di level 3 siaga. Masyarakat dilarang melakukan aktivitas apapun di radius 13 km dari puncak Gunung Semeru. Selain potensi erupsi, warga juga diminta mewaspadai ancaman banjir lahar. Beberapa hari terakhir, kawasan Gunung Semeru kerap diguyur hujan yang dapat memicu aliran lahar di sejumlah alur sungai berhulu di puncak. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho Anyus melaporkan. Terima kasih Anda kembali di Ayus Prime, pemirsa. Roy Suryo CS minta kasusnya dihentikan dan diterbitkan SP3. Permohonan ini disampaikan melalui surat yang telah dikirim ke Irwasum Polri, Komjen Wahyu Widada. Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa mengirimkan surat kepada Inspektur Pengawasan Umum Polri, Komjen Pol Wahyu Widada. Surat tersebut berisi permintaan penghentian penyidikan terhadap kasus dugaan ijazah palsu. Permintaan ini dilayangkan menyusul diterbitkannya SP3 kepada 2 tersangka lainnya, yaitu Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Kubu Roy Suryo menilai jika 2 tersangka lain bisa dihentikan kasusnya, maka Roy Suryo CS, Rismon Sianipar dan juga Dr. Tifa ini harus bisa diperlakukan sama. Selain itu, permohonan penghentian kasus Roy Suryo CS juga didasari oleh keterangan ahli yang dihadirkan, yaitu mantan Wakapolri Ugroseno. Ini adalah press conference kita yang penting, karena kita mengajukan sebuah surat yang penting, yaitu harusnya kasus ini dihentikan penyidikannya karena dari awal sudah melanggar undang-undang, melanggar peraturan. Jadi undang-undang dan peraturan di bawah undang-undang. Jadi baru saja rekan kami yang dipimpin oleh Saudara Alkatiri itu menyampaikan surat ke Irwasum ya di Mabes Polri sana, tapi press conference-nya tetap di sini. Dan ini suratnya sudah ada tanda terimanya ya. Jadi suratnya sudah diterima dan nanti saya akan bacakan sekilas isi suratnya apa, dan nanti rekan Alkatiri akan menyampaikan tambahan, kemudian rekan-rekan yang lainnya ada juga Fadli Nasution, ada Ramdansa, ada Pak Joni Silalahi, dan ada 2 prinsipal kita yang mungkin akan menambahkan hal-hal lain atau memperkuat ini. Ada Rismon Sianipar di sebelah kanan saya dan sebelah kiri saya Roy Suryo. Nah, ini ya, kenapa kami percepat? Karena kami mendapatkan ilham dari 2 ahli kami kemarin, Profesor Din Samsudin dan Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno. Sementara Jokowi menyebut proses hukum terhadap Roy Suryo CS tetap berjalan meski pintu maaf tetap terbuka. Ada peluang untuk memaafkan mereka bertiga ya Pak? Gak ada masalah, memaafkan kan urusan pribadi, urusan hukum kan lain. Misal mereka datang seperti Egy Sujana ke kediaman seperti apa Pak? Kan misal. Kalau untuk proses hukum tetap jalan ya Pak? Tetap. Lah kemarin kan kita diperiksa lagi, ada pemeriksaan tambahan itu. Pemirsa, mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Ugroseno angkat bicara dengan dibebaskannya Egy Sujana dan Damai Hari Lubis dari status tersangka. Dengan adanya SP3 tersebut, maka penyidikan kepada Roy Suryo CS harusnya turut dihentikan. Hal ini disampaikan Komjen Purnawirawan Ugroseno usai menjadi ahli yang meringankan kubu Roy Suryo CS di Polda Metro Jaya kemarin. Selain menyebut bahwa pasal-pasal yang digunakan polisi tidak tepat, Ugroseno juga menyinggung status tersangka Egy Sujana dan Damai Hari Lubis yang telah dicabut melalui SP3. Wakapolri 2013 hingga 2014 itu pun menyebut seharusnya hal yang sama juga berlaku bagi Roy Suryo CS dan 5 tersangka kasus fitnah ijazah. Seharusnya status tersangka Roy Suryo CS juga dicabut dan penyidikannya pun dihentikan. Dengan yang kejadian terakhir yaitu SP3 Saudara Egy Sujana
dan saudara Damai Hari Lubis, ya, itu secara tersurat dan tersirat, ya, karena mereka melaporkan, ya, 4 orang melaporkan 8 orang, berarti penghentian penyidikan juga harusnya diberikan kepada seluruh yang dilaporkan oleh Pak Jokowi dan kawan-kawan tadi. Ya. Jadi tidak bisa diambil sendiri 2 orang di SP3, yang lain tidak. Akan kembali menyerahkan berkas perkara dugaan fitnah ijazah palsu dengan tersangka Roy Suryo CS ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Langkah ini ditempuh usai penyidik menyelesaikan pemeriksaan tambahan sebagaimana petunjuk jaksa penuntut umum, termasuk memeriksa Presiden ke-7 RI Jokowi di Polresta Solo Rabu lalu untuk melengkapi berkas perkara kasus tudingan ijazah palsu. Selain Jokowi, Polda Metro Jaya juga telah memeriksa sejumlah saksi dan ahli, sehingga dalam waktu dekat Polda Metro Jaya segera mengirimkan berkas perkara tersebut ke Kejaksaan. Kami telah melakukan pemeriksaan atau permintaan keterangan tambahan kepada pelapor, yaitu Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, sehubungan dengan pelaporan yang beliau sampaikan atau laporan polisi yang sedang kami tangani saat ini. Hal ini dalam rangka memenuhi pemenuhan berkas perkara sebagaimana petunjuk-petunjuk yang sudah disampaikan oleh Kejaksaan Tinggi DKI yang disampaikan melalui P19 yang kemarin sudah kami terima. Dan proses pemenuhan atas P19 itu sudah berjalan dan kami insya Allah sesegera mungkin akan mengirimkan kembali berkas perkara tersebut sebagaimana petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh pihak jaksa penuntut umum. Sementara itu, Roy Suryo mempertanyakan pemeriksaan Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Polresta Solo Rabu kemarin. Menurutnya hal tersebut aneh. Tahu sendiri, kemarin juga Jokowi masih diperiksa lagi di Polresta Surakarta dengan 10 pertanyaan. Aneh banget, katanya sudah dilimpahkan kok masih ada pertanyaan lagi. Dan polisi juga katanya masih mencari bukti lagi ke Jogja dan ke Solo. Mau gimana caranya bukti lagi? Katanya sudah ada 719 bukti. 709 bukti. Kemudian sudah ada katanya 120 sekian saksi. Ada 22 ahli. Ya, itu memang membutuhkan tidak profesional. Jadi itu mungkin mereka hanya bisa omong tok ya gitu. Menurut penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi, walaupun belum pernah terjadi, tetapi tersangka bisa mengajukan SP3 ke Irwasum Polri. Tetapi keputusan ini dikabulkan atau tidak menjadi keputusan penyidik. Sementara menurut kuasa hukum Roy Suryo CS tidak pantas dijadikan tersangka dengan alasan taat terhadap hukum. Baru kali ini terjadi. Jadi kalau ditanya apakah itu boleh apa tidak, ya tidak ada yang larang untuk itu. Cuman nanti untuk penentuan apakah itu dikabulkan apa tidak, itulah yang jadi masalah. Nanti pasti Irwasum yang akan mendapatkan surat itu, permohonan itu, dia akan memanggil bahwa penyidik itu. Karena yang namanya Irwasum itu hanya melihat pada prosedur yang dilakukan oleh bawahan itu menyimpang apa tidak. Tetapi untuk prosedur penghentian penyidikan, dalam proses sebagai saksi, kemudian dihadirkan untuk di Barreskrim, tetapi kemudian justru ketiganya kemudian dilaporkan oleh Pak Jokowi dan lainnya sebagai kemudian bukan lagi sebagai saksi tapi sebagai katakanlah tersangka. Jadi di situ ada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu Undang-Undang 31 tahun 2014, revisi terhadap Undang-Undang Nomor 13 2006 yang kemudian menyatakan saksi itu selama kemudian dipanggil patut dan kemudian bersedia untuk memberikan keterangan dan seterusnya. Sementara itu, Andi Azwan melaporkan Rismon Sianipar ke Polres Jakarta Selatan terkait penyebaran fitnah dan hoaks. Andi Azwan tidak terima dirinya disebut sebagai tersangka TPPU dan keturunan PKI. Bulan November mengenai fitnah terhadap saya mengenai TPPU
ya bahwa saya ditangkap KPK karena TPPU, dan yang kedua bahwa saya ini keturunan PKI ya terhadap nama Michael B. Sinaga dan Rismond Hasyolon Sianipar ya, dan semua sudah masuk dan sudah diperiksa pula saya dan juga saksi-saksi. Rencana itu kalau tidak salah tanggal 26 mereka akan menjadi saksi terlapor untuk itu, dipanggil oleh Polres Jakarta Selatan. Dan ini yang menarik yang dikatakan tadi oleh Bang Lecumana sebagai kuasa hukum dari, ini panggilannya Bang Bil ya, panggil Taufik Bilhaki itu Bang Bil ini mengenai laporan yang tadi kita buat. Dan ini semuanya sudah ada mens reanya ya. Jadi kalau dikatakan selama ini maling teriak maling, inilah yang terjadi. Penerima salinan ijazah Jokowi, Bonatua Silalahi telah menerima salinan resmi fotokopi ijazah Jokowi tahun 2012 dari Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta. Permintaan penyerahan salinan ijazah Joko Widodo ini telah dikabulkan Komisi Informasi Pusat atau KIP dan menyatakan dokumen tersebut sifatnya terbuka. Inilah salinan resmi fotokopi ijazah Jokowi saat mencalonkan diri menjadi Gubernur DKI Jakarta. Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum Pusat sudah memberikan salinan ijazah Joko Widodo tahun 2014 dan 2019 yang digunakan untuk mencalonkan diri menjadi Presiden Republik Indonesia. Nantinya, KPU Solo juga diminta untuk menyerahkan salinan ijazah Joko Widodo saat mencalonkan diri menjadi Wali Kota Solo. Setelah terkumpul, nantinya Bonatua Silalahi akan kembali menguji keaslian dan kecocokan dari salinan ijazah tersebut. Sebenarnya yang mau kita cari di sini memang tanggal 2005 dan ini adalah yang dikasih adalah ijazah Bapak Gubernur tahun 2012. Yang kebetulan adalah Bapak Joko Widodo, ya ini yang ini. Jadi dengan begitu yang spesimen untuk Jakarta sudah lengkap. Memang di sini konsisten ya. Satu yang konsisten yaitu tidak ada tanggalnya, tidak tanggalnya. Jadi dari hasil penelitian para netizen, nah, saya juga dapat info bahwa ini melanggar undang-undang administrasi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Di situ disebut pasal 73 ayat 2 huruf B bahwa legalisasi itu harus pengesahan itu harus memiliki tanggal. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 1.179 SPPG serta 18 gudang ketahanan pangan. Hal ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia dan ketahanan nasional. Presiden mengapresiasi Polri atas inisiatif mendukung program makan bergizi gratis. Saat ini program MBG telah menjangkau lebih dari 60 juta penerima manfaat dengan dukungan lebih dari 22.000 dapur SPPG yang tersebar di 38 provinsi. Melalui peresmian ribuan dapur SPPG dan gudang ketahanan pangan ini, pemerintah berharap program makan bergizi dapat berjalan serta memperkuat ketahanan pangan. Presiden Prabowo Subianto menghadiri peresmian SPPG dan gudang ketahanan pangan yang berlangsung di SPPG Polri di Palmerah, Jakarta Barat. Ada momen menarik dalam kesempatan itu. Prabowo mencicipi langsung menu makan bergizi gratis. Kedatangan Prabowo disambut langsung Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan langsung berkeliling meninjau berbagai teknologi yang dipakai di dapur MBG Polri. Prabowo juga masuk ke dalam SPPG Palmerah dan menyaksikan para pekerja mengolah bahan jadi menu MBG. Dalam kesempatan ini, Prabowo juga mencicipi langsung salah satu makanan yang disiapkan dalam menu MBG hari ini dan memastikan MBG yang didistribusikan ke siswa terhindar dari zat berbahaya. Selain itu, di SPPG Palmerah ada area dibuat khusus untuk membudidayakan berbagai pangan seperti ikan hingga sayuran yang bisa jadi bahan baku MBG. Makan bergizi gratis adalah
sangat-sangat diperlukan oleh mayoritas rakyat. Waktu saya melancarkan program ini, saya diejek, saya dijelek-jelekin, saya dituduh macam-macam. Saya juga tidak mengerti. Bahkan yang banyak mengejek adalah orang-orang yang terdidik. Sementara itu, Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka kunjungi Pasar Badung dan Pasar Bali guna memastikan stabilitas harga bahan pokok tetap terjaga sekaligus mendorong percepatan digitalisasi pasar tradisional. Kunjungan ini merupakan komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat dan perkuat ekosistem perdagangan agar semakin efisien dan modern. Dalam kunjungannya, Gibran berdialog langsung dengan para pedagang terkait perkembangan harga sejumlah komoditas strategis. Ia juga menekankan pentingnya langkah antisipasi apabila terjadi lonjakan harga, termasuk pastikan distribusi berjalan dengan lancar serta dukungan kebijakan tepat sasaran bagi para pedagang. Ya cuma meminta subsidi yang diberikan itu biar merata. Kalau merata juga unit sekajanya tidak mampu dia. Tapi sekarang kita perhatikan ada 2 hal sana. Kita akan keliling gantian nanti diberikan. Sekarang kan ada setiap ini 10 ini kita berikan subsidi. Ini demi untuk menjaga inflasinya sebenarnya. Pemirsa, PT Bank Sentral Asia Tbk atau BCA resmi meluncurkan Ocean by BCA, sebuah portal bisnis digital terintegrasi yang dihadirkan untuk memudahkan pelaku usaha mengelola kebutuhan bisnis secara lebih efisien. Platform ini menyatukan berbagai solusi perbankan, mitra bisnis, serta informasi industri dalam satu ekosistem digital. PT Bank Sentral Asia Tbk atau BCA resmi meluncurkan Ocean by BCA, sebuah portal bisnis digital terintegrasi yang dihadirkan untuk memudahkan pelaku usaha mengelola kebutuhan bisnis secara lebih efisien. Platform ini menyatukan berbagai solusi perbankan, mitra bisnis, serta informasi industri dalam satu ekosistem digital. Ocean by BCA memungkinkan pelaku usaha mengakses beragam layanan dalam satu platform, mulai dari dashboard bisnis dengan beragam fitur, insight dan berita industri, rekomendasi solusi bisnis, hingga akses langsung ke e-channel dan help center. Platform ini hadir untuk berbagai skala usaha, mulai dari UMKM hingga korporasi. Ocean by BCA juga dirancang untuk meningkatkan efisiensi operasional, termasuk di bidang supply chain, HR management, invoicing, tax, hingga insurance. Ocean by BCA dirancang untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi proses manual. Solusi itu harus reliable, harus secure, dan available. Reliable ini bicara tentang prosesnya seberapa cepat. Kita memastikan bahwa sistem kita punya reliability yang tinggi. Yang kedua, security. Dengan pengamanan yang begitu berlapis-lapis dan selalu terupdate, kita pastikan bahwa nasabah itu sepenuhnya punya kontrol di dia, melakukan transaksi-transaksi dengan aman. Dan yang ketiga itu availability. Jadi kami pastikan semua solusi-solusi digital termasuk Ocean itu juga ada di dalam penanganan data manajemen yang sangat komprehensif dan sangat handal, sehingga bisa diakses kapan saja 24 jam 7 hari seminggu dan tidak pernah ada downtime-nya. Dengan hadirnya Ocean by BCA, kini mampu menghubungkan pelaku usaha dengan berbagai solusi bisnis dalam satu ekosistem. Kehadiran platform ini diharapkan mampu mendukung pertumbuhan usaha, membuka peluang ekspansi, serta memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Pemirsa, sebuah jalan utama di tengah kota Minhang, Cina ambles dan membentuk lubang raksasa. Belum diketahui penyebab terjadinya pergeseran longsor, meski lubang yang terbentuk cukup besar. Lubang besar yang terjadi diduga dari kebocoran air yang berlokasi dekat area konstruksi aktif dari proyek kereta bawah tanah.
Dari rekaman kamera pengawas, permukaan jalan terlihat turun perlahan sebelum akhirnya jebol dan meninggalkan lubang besar dalam hitungan detik. Warga sekitar pun dibuat panik, namun tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Otoritas setempat langsung menutup lokasi dan menghentikan arus lalu lintas guna melakukan penanganan darurat. Aksi perampokan di Kayseri, Turki terekam CCTV. Pelaku membobol toko perhiasan menggunakan forklift curian lalu kabur dengan menaiki seekor keledai. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan pelaku membobol akses masuk toko perhiasan menggunakan forklift. Setelah berhasil masuk, pelaku mengambil sejumlah emas, kemudian melarikan diri dengan cara yang tak biasa, yaitu menunggangi keledai. Polisi selanjutnya menelusuri jalur pelarian melalui CCTV dan akhirnya berhasil mengidentifikasi pelaku. Kepolisian setempat kemudian menangkap pelaku. Seluruh perhiasan yang dicuri pun telah dikembalikan ke pemilik toko. Pemirsa, ribuan warga Iran membakar patung yang berukuran raksasa. Aksi ini dilakukan saat peringatan 47 tahun revolusi Islam sebagai simbol perlawanan terhadap Israel dan Amerika Serikat. Dan pemirsa, informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup kebersamaan kita dalam iNews Prime hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Sesaat lagi rekan saya Cikal Multazam akan hadir dalam program iNews Malam. Saya Anita Dewi pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Dalam video yang beredar di media sosial, massa terlihat membakar patung raksasa di Azadi Square, Teheran, Iran pada peringatan Revolusi Islam 1979. Massa membakar sambil meneriakkan slogan anti-Israel dan anti-Amerika Serikat. Tak hanya itu, sejumlah demonstran juga terlihat menginjak dan membakar bendera Israel dan Amerika Serikat. Aksi ini merupakan bagian dari perayaan tahunan yang menandai jatuhnya pemerintahan Syah Iran pada 11 Februari 1979 sekaligus berdirinya Republik Islam Iran. Peringatan revolusi kerap diwarnai demonstrasi dan pernyataan sikap terhadap kebijakan Amerika Serikat serta Israel. Menanggapi hal tersebut, Perdana Menteri Israel Netanyahu menyatakan kini rakyat Iran tahu dengan siapa mereka berurusan. עם איראן. הנשיא חושב שהאיראנים כבר למדו אם יש להם עסק, הוא חושב שהתנאים שהוא יוצר